Kalau dia gimana? Kisu. Nah, ini kan temannya ada 3 pemilihan bulu tangkis dan 1 tenis. Nah, bagaimana jika pilihan kalian tidak dipilih oleh yang lain? Apa yang kalian rasakan? Nah, terus? Tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kalian menerima dengan lapang dada ya? Nah, terus bagaimana jika kalian untuk memutuskan permainan itu? Bagaimana cara kalian memutuskan permainan yang akan dipilih? Pilih yang paling oh iya, itu boleh juga ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai materi musyawarah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempraktikkan cara bermusyawarah antar teman. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita bahas dulu apa itu musyawarah. Nah, musyawarah itu berasal dari bahasa Arab. Artinya itu berunding atau mengajukan sesuatu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Nah, jadi itu yang kita maksudkan adalah biar masalah kita selesai. Nah, apa sih tujuan musyawarah itu? Nah, musyawarah itu untuk mencapai mufakat atau bisa dikatakan untuk mencapai kesepakatan. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat tidak asal membahas saja. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jangan langsung, Bu, saya mau bulu tangkis, saya langsung tenis. Tidak, kita angkat tangan dulu. Nah, jika sudah mengangkat tangan, kita harus dipersilakan untuk berdiri berbicara dulu. Nah, kalau kita sudah dipersilakan untuk berbicara, kita boleh. Kemudian itu menunggu sampai pembicaraan selesai. Nah, maksudnya di sini jika teman kalian lagi mengeluarkan pendapat, kita harus menunggu temannya terlebih dahulu. Kita tidak boleh memotong-motong pembicaraan teman kita yang sedang memberikan pendapat. Nah, yang keempat itu bersikap sopan. Nah, kita tidak boleh marah-marah kalau menyampaikan pendapat. Kita tetap sopan. Seperti Chelsea tadi memilih tenis meja. Dia hanya sendirian memilih. Dia tidak marah. Kita tidak boleh misalnya mendengar pendapat temannya semuanya sama, kita saja berbeda, kita langsung mau marah. Nah, itu tidak boleh. Nah, ciri-ciri musyawarah ini ada 5. Yang pertama itu dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, kita kalau bermusyawarah itu harus lebih dari 2 orang. Kalau hanya 1 orang itu bukan dinamakan musyawarah. Yang kedua itu tidak mengutamakan egois dalam musyawarah. Nah, maksudnya di sini kalau kita sedang memberikan pendapat, kita tidak boleh langsung saya ini mau didengar pendapatnya. Tidak. Nah, yang ketiga itu semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Nah, bukan berarti kalau kalian itu ketua kelas seperti Evina, ketua kelas, tapi dia harus didengarkan. Tidak. Jadi kedudukan ketua kelas dengan temannya ini sama. Siapa saja boleh berpendapat. Nah, menghargai peserta musyawarah sama seperti yang dilakukan oleh Chelsea tadi. Chelsea tadi menghargai pendapat dari teman-temannya yang memilih bulu tangkis dibanding memilih keinginan dia tenis meja. Nah, yang terakhir itu semua orang boleh berpendapat, sama halnya dengan poin ketiga tadi. Jadi semua orang boleh berpendapat, entah itu ketua kelas atau anggota yang biasa saja. Nah, di sini prinsip dalam musyawarah ini ada 5 juga. Yang pertama itu pendapat disampaikan secara santun. Sama halnya dengan
Yang kedua itu menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana menghormati pendapat orang lain? Ya, bagaimana ya? Kita tidak boleh malu-malu dengan pendapat orang yang berbeda dengan kita. Nah, iya, betul ya. Kemudian mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana. Siapa yang bisa mencontohkan? Ibu, Ya. seperti yang kita tadi dicari suara yang paling banyak. Nah, Berdasarkan keputusan. iya, sama halnya tadi. Banyak suara yang diambil. Kemudian menerima keputusan bersama secara besar hati. Siapa yang ingin memberi contoh? Ya, Fazal? Maksudnya seperti tadi Bu, jadi kan dia pilihannya itu tidak dijalankan karena rata-rata orang memilih permainan bulu tangkis, jadi dia menerima dengan ikhlas. Oh ya, yang terakhir melaksanakan keputusan bersama. Siapa yang ingin memberikan contoh? Ya, Melaksanakan keputusan bersama seperti tadi Bu, semuanya mengutarakan pendapat secara bersama-sama. ya betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah mulai dari prinsip ini sudah hampir semuanya memahami apa itu musyawarah ya. Nah, syarat musyawarah ini terdapat 5. Yang pertama itu agenda kita harus jelas. Agendanya seperti apa? Misalnya tadi pemilihan permainan. Nah, itu bisa dikatakan dengan agenda. Nah, permainan apa sih yang ingin dipilih? Kan kita sudah jelas permainan yang akan dipilih. Yang kedua, itu dipimpin oleh satu orang. Di dalam musyawarah itu harus ada ketuanya. Jadi nanti ketuanya akan memutuskan berdasarkan dari pendapat teman-temannya yang lain. Nah, yang ketiga, peserta diberi waktu dan kesempatan yang sama. Maksudnya, peserta-peserta pemberi pendapat itu diberikan waktu, misal dia utarakan pendapatnya selama 5 menit. Nah, dia diberi waktu 5 menit. Begitu pun Chelsea, Paza, dan Elvina. Yang kelima, pimpinan harus bisa merangkum hasil musyawarah. Maksudnya tadi, ketua tadi berdasarkan hasil pemilihan permainan bola tadi, jadi dipilih, jadi ketua itu memilih permainan apa yang dipilih berdasarkan pendapat temannya tadi. Jadi ketua yang merangkum hasil dari pendapat kalian tadi. Nah, yang ini kelima, hasil akhir musyawarah dilakukan oleh semua peserta. Nah, sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Sama halnya seperti yang tadi, kita harus sopan, menghargai pendapat teman kita tidak boleh marah. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan di saat temannya lagi mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, mampu mengendalikan diri. Maksudnya ini tidak emosi ketika pendapat kita tidak diambil. Nah, tidak boleh mencela. Ini hampir sama dengan tidak memotong pembicaraan temannya tadi. Nah, kita tidak boleh mencela pendapat teman kita walaupun pendapat itu tidak baik. Nah, itu kan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Nah, di sini terdapat contoh musyawarah. Yang pertama itu contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Nah, di keluarga ini contohnya mendiskusikan pembagian tugas di rumah. Adik kita yang menyapu atau kita yang mengepel begitu. Nah, yang kedua itu contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Biasanya dilakukan pada saat pemilihan ketua kelas. Yang ketiga itu contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Nah, itu berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT.
Museum Balai Kota Dewa, dan apa yang kalian akan lakukan jika kalian mengunjungi Museum Balai Kota Dewa? Nah, kalau kalian mengunjungi itu kan pasti ada hal-hal yang perlu kalian siapkan. Nah, di sini terdapat hal apa saja yang kalian akan siapkan sebelum mengunjungi museum. Boleh kalian tulis berdasarkan pendapat teman kalian. Nah, hasil diskusi dari beberapa pendapat teman kalian, kalian rangkum apa kesimpulan yang akan kalian siapkan. Nah, KPD ini kalian isi berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Nah, Terima kasih Bu. ya. Nah, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Boleh duduknya dengan teman sekelompoknya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya terlebih dahulu? Kami Bu. Oh iya, boleh, silakan. Nah, semuanya kita lihat dulu ya hasil presentasi kelompok Dea dan Cesi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merdeka akan mempresentasikan diskusi kami. Apa tujuan kita melakukan kunjungan ke Museum Balai Kota Dewa? Bagi saya untuk melihat peninggalan sejarah di Sumatera Selatan. Ya. Kalau saya Bu berrekreasi berjalan-jalan. Nah, dari hasil kalian berdua, apa yang dapat kalian simpulkan setelah bermusyawarah? Untuk dua-duanya bersekalian. Oh, jadi jalan-jalan Sambil melihat peninggalan. boleh. Kemudian soal yang kedua, Apa saja yang perlu disiapkan untuk kunjungan tersebut? Disiapkan uang, transportasi, dan pakaian. ya. Kalau saya yang perlu itu bawa buku dan pena Bu. Kalau mau menulis peninggalan. Nah, setelah kalian musyawarahkan, kesimpulan apa yang diambil? Kami bawa uang, kendaraan, baju, buku, sama satu lagi ada kami bawa kamera Bu. Boleh foto. Ya. Selanjutnya, Berikut ini merupakan rute perjalanan antara musyawarahkanlah dengan teman kelompok masing-masing untuk menentukan yang pertama jadwal kunjungan. Saya misalnya hari Minggu 15 Desember 2024 pada waktu 10 jam 10. Kalau saya hari Sabtu Bu, tanggal 14 Desember 2024. nah, setelah kalian diskusikan, jadi kapan kalian akan berangkat? Hari Minggu. Oh iya, boleh. Yang kedua ada kebutuhan logistik, transportasi pakai motor,
setelah dimusyawarahkan kami pakai motor. Oh iya, boleh. Biayanya 100.000. Ya. Perlengkapan yang dibawa ada uang, buku, kamera, pakaian dan Nah, boleh kita tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya boleh silakan duduk. Selanjutnya kelompok Faza dan Nina. Kelompok apa kita kemarin? kelompok satu bangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok Satu Nusa Satu Bangsa akan mempresentasikan hasil dari musyawarah kami tentang LKPD. Yang pertama, kunjungan ke Museum Bawah Putra Dewa pada aktivitas 1. Yang pertama, apa tujuan kita melakukan kunjungan ke Museum Bawah Putra Dewa? Menurut saya itu tujuannya untuk melihat-lihat. Saya ingin melihat Kalimas. Ya, boleh. Lalu saya mau melihat peninggalan sejarah artefak yang ada di sana, Bu. Nah, ketika kalian diskusikan, Ketika kami diskusikan, kami mau melihat semuanya. oh, Yang ada di boleh. sana. Selanjutnya, yang kedua, apa saja yang perlu disiapkan untuk kunjungan tersebut? Saya menyiapkan biaya. Yang kedua, kamera untuk foto-foto. Yang ketiga itu buku. Lalu saya kendaraan seperti mobil untuk ke museum, kemudian pakaian yang akan digunakan. Nah, setelah kalian musyawarahkan, apa hasilnya? Hasilnya yang perlu kami siapkan itu kendaraan. Ya. Kami bermotor saja. Ya. Selanjutnya itu bawa perlengkapan, Ya. buku dan pena, bawa kamera, Kemudian pakaian menggunakan baju pakai sekolah. Ya, boleh. Pada aktivitas kedua, musyawarahkanlah dengan teman kelompok masing-masing untuk menentukan satu jadwal kunjungan. Saya bisanya pada hari Minggu 15 Desember 2024. saya bisa juga hari Minggu 15 Desember 2024. Tapi saya pada waktu pukul 15 sore. Saya pada pukul 13. Menjadi bagaimana hasil musyawarah kalian? Jadi kami jadwal kunjungan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Waktu yang kami sepakati itu jam 2 siang. Adapun kebutuhan logistiknya, saya menggunakan transportasi motor. Saya juga menggunakan transportasi motor. Biayanya saya 20.000. Saya 50.000. Hasil kesepakatan kita membawa uang masing-masing 50.000. Ya. Selanjutnya perlengkapan. Saya membawa buku dan pena. Ya, saya juga membawa buku dan pena. Hasil kesepakatan kami membawa buku dan pena. Boleh kita ngomongnya juga. Boleh tepuk tangan untuk saya. Nah, begitulah kalian mempraktekkan bagaimana cara kita bermusyawarah dan mengambil kesimpulan atau dikatakan dengan mufakat. Nah, dari hasil dua kelompok yang telah presentasi tadi, apakah ada hal yang ingin ditanyakan mengenai diskusi tadi? Boleh mengenai musyawarah? Adakah yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Gak ada ya? hari ini kita belajar tentang musyawarah, Bu. Musyawarah itu suatu hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, Tina bagaimana? Bahwa musyawarah itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang disetujui oleh semua peserta. Boleh. Siapa lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Tidak ada? Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini
kita ingin memberikan pendapat, kita tidak boleh mencela, tidak boleh juga memotong pembicaraan teman lain ketika dia sedang memberikan pendapat. Nah, kita juga kalau sebelum memberikan pendapat harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau diizinkan untuk berbicara, kita baru mengeluarkan pendapat kita. Itu ya. Oh, di sini Ibu ada asman pematip yang akan kalian kerjakan. Ini dikerjakan secara individu. Ya, Bu. Sudah semua mengerjakannya? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Adakah masih kesulitan mengenai musyawarah ini? Tidak ada. Ya sudah. Ini boleh dikumpul? Nah,